Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlin Anggun Sutria dari kelompok 6BK dengan NIM 2030101055 akan menyampaikan materi bimbingan dan konseling komprehensif pada satuan pendidikan dengan materi pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan merupakan suatu proses bantuan kepada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli agar individu tersebut mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal sesuai dengan tuntutan lingkungan. Konseling merupakan hubungan antara konselor dan konseli melalui cara-cara menumbuhkan diri secara produktif dan membantu agar terjadinya suatu proses belajar mengajar yang berhubungan dengan dirinya atau orang lain, sehingga menjadi lebih terintegrasi dan mampu mengurangi konflik-konflik yang dialaminya. Menurut Sunario, bimbingan dan konseling komprehensif adalah model memposisikan konselor atau guru BK untuk menaruh perhatian kepada seluruh siswa, bekerja sama dengan orang tua, guru BK, administrator sekolah, dan stakeholder sekolah lainnya. Menurut Mura dan Hotman, bimbingan dan konseling komprehensif memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan dan konseling diperlukan oleh seluruh siswa. Yang kedua, bimbingan dan konseling komprehensif memfokuskan pada pembelajaran siswa. Yang ketiga, konselor dan guru merupakan fungsionalis bekerja sama dalam program bimbingan dan konseling komprehensif. Yang keempat, kurikulum yang terorganisasikan dan direncanakan merupakan bagian penting dari bimbingan dan konseling komprehensif. Dan yang kelima, program bimbingan dan konseling komprehensif peduli dengan penerimaan diri, pemahaman diri, dan pengayaan diri. Saya Jamal Hafiz Saputra dengan NIM 2030101060 dari kelompok 6 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi, yakninya oleh Herlin Anggun Sutria dengan judul Komponen Layanan BK. Menurut Muro dan Kotman, struktur layanan bimbingan konseling komprehensif meliputi 4 komponen, yaitu layanan dasar, komponen layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan layanan dukungan sistem. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh individu atau for all secara sistematif melalui kegiatan klasikal atau kelompok. Masalah Lafzatul Hilmi bagian dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi bagian terakhir yaitu tentang bidang layanan BK pada satuan pendidikan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencangkup 4 bidang layanan, yaitu pertama bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang pertama, bimbingan dan konseling pribadi merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor, guru pembimbing, dan konseling kepada peserta didik atau konseling untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab terhadap perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan pribadi secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Yang kedua, bimbingan dan konseling sosial, yaitu merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik atau konseli untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosialnya, sehingga mencapai kebahagiaan dan bermaknaan dalam kehidupannya. Yang ketiga, bimbingan dan konseling belajar atau akademik merupakan proses pemberian bantuan konselor atau guru bimbingan
dan konseling kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian,